Baik, ibu-ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat-Mu sepanjang kami hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kembali di ruang Zoom Tuhan, untuk membaca firman selama 1 jam. Sebelum kami mulai, mari Tuhan Engkau kuduskan kami ya Tuhan. Kuduskan room internet kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami mulai dari awal hingga berakhirnya dengan baik Tuhan Yesus. Dan di dalam 1 jam ini apa yang kami baca merenungkan Tuhan, biarlah Engkau memberkati, menyertai kami ya Tuhan, sepanjang apa yang kami pelajari boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. 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 Ibu-ibu, kita malam ini baca di 1 Titus 1 ya. Setelah itu 1 Filemon 1 juga. Sampai 3, Filemon 1. Lalu kita masuk ke Ibrani 1 dan 2. Gitu ya. Jadi kita mungkin berapa orang nih? Kita 7 orang. Kita mungkin baca satu ayat. Satu orang pasal. 5 ayat. Iya. Ya. Urutannya Mulai Bu, dari, saya tulis. ya. Mungkin urutannya mulai dari bulan kita ya. Pujol? Oke, baik. Saya catat di chat. Saya lagi catat di chat. Ibu Lampita, lalu Bu Lorita, Bu Nurcaya, Bu Dede, sama Bu Eka. Bu Eka, lalu Bu Joli, baru saya. oke. Itu. Di Ya. chat ya, saya ulang ya Bu ya, saya bantu baca. Ibu Lampita, Ibu Lorita, Ibu Nur Cahya, Ibu Dede, Ibu Eka, Ibu Joli, dan Ibu Mensi. Baik, Bu Lampita ya, langsung ya. Oke, haleluya. Titus 1 ayat 1. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. 3. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dan pemberitaan Injil yang sudah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. 4. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Tugas Titus di Kreta. Syarat-syarat bagi penatua pemilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. 6. Yakni orang yang tak bercacat. 5 ayat. Ya, 5 ayat. Oh, 5, maaf. Sampai 5 aja ya. Ayat 6 sampai 10, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab ada ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat,
supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 10. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Amin. Ayat 11 dan 2. Ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 12, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satupun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Amin. Udah kan? Saya ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dilanjut ke Filemon ya, 1 Filemon. Titus 2. Titus 2 langsung. Oke. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya dan anak-anaknya. Amin. Bu Juli, Bu Eka dulu. Bu Eka Bu dulu. Eka, Ah. Bu Eka. Oke. Bentar. Titus 2 ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan Ayat 5. dalam... Sorry. Ayat 6 dulu, Bu. Ayat 5 Oh, bukan. 5. 5. Ya. Titus 2 ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri satu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, hingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. 9. Hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jangan mendidik kita supaya kita meninggalkan Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah
dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Pasal 3 ayat 1, pesan-pesan penutup. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Kembali ke buku ya. Oke. Titus 3 ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. 7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, persoalan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau menjauhi. Amin. Ayat 11 sampai 15. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. 12. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. 13. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan berbuah. Salam. 15. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Nur Cahya. Saya ya. Pelemon Iya. 1. Pelemon 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Pelemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Alfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang ke-6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Permintaan
Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. 10. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Amin. Eka, silakan Bu. 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Berani aku mau menahan dia dari sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Amin. Ayat 16 sampai 20. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kau katakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. 20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Amin. Ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Bu Mensi, itu ada Bu Dewi sama Bu Luis. Mungkin Bu Dewi bisa nyambung di Ibrani dengan Bu Luis, baru masuk Ibu Lampita. Oh iya, boleh. Yang Bu Dewi. Ibrani. Boleh Bu, lanjut Bu. Sama Bu Luisa. Nah, Bu nanti Luis. Bu Dewi, Bu Luis baru kembali ke Bu Lampita. Oh iya. Silahkan Bu Dewi. Berapa ayat ini? 55 ayat Bu. Oke. Sorry, aku baru masuk. Ibrani 1 ayat 1 sampai 5. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dan daripada nama mereka. Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau
Engkau telah peranakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Ibrani 6. 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Amin. Ibrani 1 ayat 11. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. 12. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Amin. Ibrani 2 ayat 2 sampai 6. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. 5. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Amin. Siapa, Bu? Saya kah? Ibu Nur Cahya, ya. Ayat 7, Bu ya. Ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang siang sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya, ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. 11. Sebab yang
menguduskan, dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu. Itu sebabnya ia tidak selalu menyebut mereka saudara. 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Amin. Oh, sudah ya? Amin. 13 dilanjut 13. Bu Dede. Saya apa Bu Dede? Oh, Bu Dede. Bu Ya Dede. kan? Ya, saya dulu, Bu. 13. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Amin. Lanjut Bu sampai 18 tanggung. Oke, satu ayat lagi. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu untuk pembacaannya. Silahkan Bu Juli. Kita. Oh ya.
Baik Ibu-Ibu, karena kita sudah membaca, mari kita membagi rema bersama-sama untuk yang tadi sudah kita baca dari. Selamat malam Bu Neneng. Ada Bu Dedek kedua juga tuh nongol. Ya Bu Dede, kami sudah membaca dari buku Titus ya, Filemon sampai Ibrani. Ibrani, Filemon, Titus 1, 2 dan 3, Filemon 1, dan Ibrani 1 dan 2 ya Bu. Jadi sekarang kita mau membagikan remade bersama-sama. Silakan Ibu-Ibu yang sudah membaca tadi. Saya Bu Mensi ya. Ya silakan Bu Juli. Saya itu membaca dari kita waktu baca-baca sama-sama dari Matius gitu sampai sekarang. Mungkin bisa saya salah, bisa dikoreksi ya. Coba lihat di Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Nah, seingat-ingat saya, kata-kata wibawa ini saya belum ketemu dari Matius gitu ya. Mungkin saya salah gitu ya, tapi mungkin ibu-ibu mungkin ada yang ingat bahwa pernah menemukan kata-kata soal wibawa gitu. Jadi saya berkesimpulan begini nih baca ini, bahwa ketika kita diminta untuk memberitakan Injil, salah satu memang yang harus kita miliki adalah wibawa. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah gitu ya. Jadi untuk memberitakan kasih karunia Allah ya, kasih karunia Allah ini yang saya baca dari 11 sampai 15 ini gitu ya. Kita memberitakannya itu ada satu karakter ternyata yang memang perlu kita miliki gitu ya, memberitakan Injil. Supaya apa? Ternyata wibawa itu menjadi salah satu faktor yang penting. Makanya kenapa pendeta-pendeta itu mereka tidak menganggap kita rendah atau menyepelekan lah tepatnya ketika kita memberitakan firman Tuhan. Itu Bu Mensi yang pertama. Jadi saya menggarisbawahinya lebih kepada satu karakter yang perlu dimiliki oleh kita, yaitu wibawa gitu ya. Wibawa dalam hal ini kemampuan untuk meyakinkan orang lain seperti itu terkait dengan firman Tuhan. Lalu yang berikutnya itu saya salut dengan Paulus. Ternyata Paulus itu sampai tua di penjara hanya karena Kristus. Itu di Filemon 1 ayat 9. Yang bagian 2 itu ya, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Luar biasa, ternyata si Paulus ini memang betul-betul adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan kita ya, kepada Yesus Kristus. Bagaimana usahanya dalam dalam memberitakan Injil sampai tua pun dia mau dipenjara seperti itu apakah kita bisa seperti Paulus ini gitu ya? Seberapa sih kekuatan kita walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita, bisa bertahan seperti Paulus sampai tua pun dia rela dipenjara, bukan karena apa-apa, bukan karena dia jahat, tetapi hanya karena dia memberitakan Kristus Yesus. Itu menurut saya luar biasa ya, karakter Paulus yang perlu kita contoh gitu ya, terutama saya pribadi mencontoh, mampu nggak sih aku seperti Paulus gitu ya, memperjuangkan Kristus Yesus gitu sampai tentunya sampai tua gitu, walaupun tidak harus dipenjara, tetapi yang pasti dengan lingkungan saya menjadi representasi daripada Kristus Yesus di lingkungan saya bekerja, di lingkungan saya berkomunitas secara real gitu ya, mampu nggak saya memberitakan Injil seperti Paulus, seperti itu. Itu Ibu Mensi, rema dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Juli. Ya luar biasa. Memang penting juga ya kita harus punya wibawa, karisma yang penting untuk melayani juga begitu ya Bu. Terus seperti Paulus juga begitu Bu. Kita mampu seperti Paulus ya. Kita tetap di dalam Tuhan ya. Terima kasih Bu Juli, sangat luar biasa, sangat memberkati.
Silakan ibu-ibu yang lain, Bu, berbagi firman-Nya bagi kita. Saya coba 1 Titus 1 ayat 6 sama 8 ya Bu ya. Baik, Bu. Saya ulang baca ya Bu ya. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, hidupnya adil, soleh dan menguasai diri. Saya mau bilang gini Bu, ini kan jelas-jelas ditulis Paulus bahwa seorang pemimpin, kalau kita mungkin penatua ya Bu ya gitu ya, atau jadi harus pemimpin gereja itu harus seorang yang ya benar-benar yang benar-benar hidupnya suci ya gitu ya Bu ya, dari istrinya, dari anak-anaknya, apalagi sifatnya tidak boleh mabok dan sebagainya. Tetapi jadi kelihatan dari pemimpin itu ya bentuk jemaatnya itu. Tapi saya sering Bu melihat, utama di gereja saya, di gereja lokal saya, masih mau merokok, masih mau minum. Apa itu ya? Apa tidak jadi batu sandungan ya Bu ya? Apa ada syaratnya buat penatua itu untuk memimpin jemaatnya? Itu Bu yang mau saya tanya Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lampita. Pertanyaannya bagus buat kita semua. Ya, ibu-ibu mungkin silakan menjelaskan bagi kita, buat Bu Lampita juga. Gimana tadi pertanyaannya? Pertanyaan gini Bu, saya melihat di gereja lokal saya itu kan, ini kan dibilang Bu, kalau pemimpin itu jemaat penatua misalnya gitu ya Bu, itu harus benar-benar bersih gitu, punya istri satu, anaknya beriman, kemudian tidak boleh mabuk, tidak boleh, harus memberi tumpangan gitu ya. Ini syarat-syarat yang dikasih. Tetapi saya melihat ya di gereja lokal saya ada masih suka minum, rokok, udah itu apalagi ya, mabuk sih belum ya, tapi minum itu ya. Itu yang saya lihat, apa nggak jadi batu sandungan gitu Bu. Sebenarnya, itu aja pertanyaannya. Sebenarnya yang terjadi di gerejanya Ibu Lampita itu pun banyak menurut saya ya, terjadi di beberapa gereja, banyak gereja lain juga ya. Coba lihatlah, saya mana di sini yang gereja Batak ya, itu pun begitu. Di Bali ya, di HKBP begitu. Itu gereja di depan, di luar kita bisa lihat lagi ngapain, iya kan? Nah seperti itu ya, bukan hanya di situ aja. Waktu saya ke NTT pun itu terjadi, saya lihat malah NTT lebih parah. Masih suka kan minum-minum kan? Apalagi kalau sudah pesta, lupa diri seperti itu ya. Nah, itulah dia yang terjadi sebenarnya ya di banyak gereja. Mungkin Bu Lorita bisa bantu jawab dulu. Ya, di gereja saya juga Ibu sebenarnya. Jadi waktu saya masih kuliah kan ngajar sekolah minggu di gereja. Saya lihat teman sepelayanan, pelayan ngajar anak-anak sekolah minggu, itu malam minggu mereka mabuk gitu. Saya cuma dengar aja dari cerita orang yang masuk ke dalam gereja, kita lagi latihan di dalam untuk drama Natal, ada yang cerita, si itu lagi mabuk di luar gitu. Waduh, padahal dia kan ngajar sekolah minggu. Terus ada lagi nih, bapak-bapak majelis, ya. Saya bilang udah selesai, saya mau pulang, bapak-bapak itu batuk-batuk di luar pagar sambil ngerokok. Langsung saya tegur, Om, udah Om berhenti, jangan ngerokok untuk kesehatan, gitu, nggak boleh ngerokok. Saya negurnya secara halus aja, gitu. Tapi seharusnya kalau dia sudah majelis, sudah melayani Tuhan, memang sih
Kata merokok tidak ada secara letterlek di Alkitab, tetapi tubuh kita ini kan bait Roh Kudus, ya Bu ya. Bait Roh Kudus, jadi harus dijaga supaya kudus. Kalau kita merokok berarti kita kan membakar. Ada teman saya yang sekolah kedokteran, waktu dia praktek dia cerita. Waktu praktek bedah mayat, kan ambil mayat dari orang yang tunawisma ya. Terus pas dibuka paru-parunya, itu dia pegang, itu seperti pasir. Jadi ternyata si bapak ini adalah seorang yang perokok. Jadi paru-parunya mengecil, terus berpasir, dan warnanya hitam. Nah ini dokter seniornya bilang berarti bapak ini seorang perokok berat, gitu. Artinya dia secara perlahan-lahan merusak bait Roh Kudus kalau dia orang Kristen ya. Kemudian kalau minum, kalau dia seorang peminum, jadi tubuhnya yang bait Roh Kudus itu dijadikan sebagai tempayan alkohol. Nah, saya lihat ada di YouTube pelukis Korea. Jadi Tuhan itu memakai profesi manusia untuk memberitakan kebenaran. Jadi ada yang Tuhan pakai seorang yang pembicara, ada seorang. Nah, kali ini Tuhan Yesus pakai seorang pelukis. Pelukis wanita di Korea itu dibawa Tuhan ke neraka, terus diperlihatkan orang yang di buminya merokok waktu di neraka itu dia dipaksa untuk merokok terus. Begitu selesai habis, dikasih lagi, itu ditungguin sama beberapa iblis, dan itu sifatnya kekal. Nah, ada lagi orang yang peminum waktu di bumi, disediain berbotol-botol minuman keras, kalau satu botol habis, disuruh minum lagi sampai dia teriak-teriak kepanasan, karena kan alkohol itu panas, membakar. Sama seperti rokok itu juga, kan yang dihirup CO2. CO2 itu panas, membakar juga. Seperti itu. Jadi kalau merokok udah tingkat tinggi itu kayak membakar paru-parunya. Seperti itu. Jadi memang seharusnya kalau mau menyaring ya siapa-siapa aja yang menjadi pelayan Tuhan itu harus selektif banget. Tapi kemungkinan ini Bu ya, problemnya adalah tidak ada yang mau menjadi pelayan pada saat itu. Sehingga yang angkat tangan adalah yang bersedia aja begitu, tanpa ada penyaringan. Iya. Dan sekarang ini dengan adanya internet, dengan adanya Zoom, media penginjilan, pembelajaran kebenaran itu mulai seperti hujan, mulai deras hujannya, mulai banyak. Kita bisa belajar firman Tuhan dari YouTube, dari Zoom, dari mana-mana. Itu udah banyak khotbah-khotbah yang bagus-bagus bisa kita pelajari dari YouTube. Seperti itu. Tapi Nah, Bu, tapi kan Bu, bukan masalah dia takut merokok di depan orang, itu bukan pertanggung jawabnya kepada Tuhan loh Bu, bukan ya, bukan hal ya yang betul. gampang kan. Nah, iya betul. Itu nanti dia sendiri yang akan menghadapinya, resikonya seperti itu. Jadi bisa jadi si bapak itu belum mengalami kelahiran kembali gitu. Iya, saya sepakat sama Bu Lorita. Ya, Kalau sudah mengalami kelahiran baru, tentu Roh Kudus akan berbicara mengingatkan dia untuk menjauhi hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Dan juga pasti Roh Kudus misalnya gini. Misal nih, contoh pornografi, yang tadinya pecandu pornografi misalnya, kalau dia sudah lahir baru, Roh Kudus akan membuat dia jadi nggak suka dengan hal seperti itu. Misalnya orang yang tadinya pecandu nonton sinetron misalnya, seharian nonton sinetron, itu nanti kalau dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia ngeliat TV udah nggak suka. Karena apa? Isinya tuh nggak mendidik. Cerita-cerita di sinetron tuh isinya seputar perselingkuhan, seputar harta warisan, nggak ada unsur rohaninya gitu. Yang mungkin hanya sebatas pengetahuan yang baik dan yang jahat, seperti yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Tapi unsur kebenarannya nggak ada. Nah, seperti itu, Bu. Nah, saya sekalian mau men-sharingkan ya. Saya dapat dari Ibrani 1 ayat 2.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi pada saat penciptaan ini Tuhan Yesus juga ada di dalam turut serta dalam penciptaan tersebut. Kemudian ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Yesus ini dia lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari malaikat. Itu sebabnya malaikat diperintahkan Bapa untuk menyembah Yesus. Nah, kemarin waktu saya sharing kebenaran, itu si iblis kan malah nyuruh Yesus nyembah dia kan. Padahal levelnya dia udah di bawahnya malaikat yang benar, karena dia sudah memberontak, mengalami dosa kekal, dia menjadi iblis yang tadinya dia di sorga juga kan. Nah, dia justru di bawahnya malaikat-malaikat Tuhan, tetapi dia dengan kurang ajarnya malah memerintahkan Yesus untuk menyembah dia. Kemudian Ibrani 2, Ibrani 2 ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang lebih singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kapan Yesus dikatakan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu ketika Tuhan Yesus disiksa, ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Jadi benar-benar kemanusiaan 100%-nya itu yang dialami pada saat itu. Jadi seolah-olah dia statusnya sedikit lebih rendah dari malaikat. Ketika Yesus disiksa, disalib ya, bahkan di Yesaya dikatakan rupanya bukan seperti manusia lagi karena berdarah-darah, udah rupa manusianya itu udah nggak kelihatan. Benar persiksaannya luar biasa pada saat itu. Ayat yang ke-9 masih melanjutkan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini. Jadi justru mahkota duri yang diterima Yesus di kayu salib itu ketika di sorga dia mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota raja, mahkota kehidupan. Kemudian ayat yang ke-17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa saudara-saudaranya? Ini kita. Kita ini adalah saudara-saudaranya Yesus, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, ayat yang ke-18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini ayat 18 yang kemarin saya sharingkan. Kenapa Yesus dicobai? Supaya Yesus menjadi imam besar kita, dia bisa turut merasakan penderitaan ketika kita juga mengalami pencobaan. Kemudian ayat 17 ini itu adalah alasan kenapa Yesus harus turun sebagai manusia. Yang pertama, karena ini berhubungan dengan karya keselamatan, di mana penebusan dosa harus dengan korban darah dari manusia yang tidak berdosa. Kalau dia turun sebagai anak Allah nggak punya darah. Kalau dia turun sebagai manusia, manusia punya darah. Nah, darahnya itulah yang dikorbankan karena dia tidak berdosa. Kemudian alasan yang pertama tadi harus memiliki darah yang dikorbankan. Alasan kedua itu dia harus menjadi manusia karena harus sama. Segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Harus sama dengan kita, yaitu supaya Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh pengertian, supaya dia juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi pengujian, seperti itu. Itu saja Ibu-Ibu, silahkan yang lain. Terima kasih Bu Lorita penjelasannya. Silakan Ibu-Ibu yang lain.
Mungkin Bu Dede, Bu Eka, Bu Lois, Bu Neneng, silahkan. Ya, shalom. Bu Dewi, ya, shalom Bu. Ya, mungkin saya mau mengulas sedikit. Saya dapat rema di sini nih di Titus 3, pesan-pesan penutup ya. Itu dari 1 sampai 8 itu bagaimana kita harus sebagai pelayan Tuhan ini harus memiliki sifat-sifat yang seperti ini gitu. Ini mungkin saya baca ulang ya. Di Titus 8 aja. Titus 3 ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi dari Titus 3 ayat 1 sampai 7 itu adalah bagaimana kita sebagai pelayan harus memiliki karakter ini gitu loh. Memiliki karakter yang sungguh di dalam Tuhan. Nah, saya juga pengalaman sedikit mungkin ya. Pada saat saya sudah berpelayanan saat ini untuk sharing firman di lapas-lapas gitu dengan warga binaan, begitu saya memiliki perasaan yang gak enak aja sama orang itu, saya sulit sekali untuk mendapatkan rema apa yang mau saya sampaikan kepada warga binaan ya. Kan kadang kita sharing firman dengan tema-tema khusus gitu ya. Itu saya susah banget nemuinnya, Tuhan ada apa. Nah, saya berusaha untuk dekat sama Tuhan lagi. Tuhan ampuni saya sekiranya ada hal yang tidak berkenan kepadamu gitu ya. Saya perlu seperti itu kalau saya pribadi ya. Sehingga firman dengan adanya kita sudah berdamai dengan Tuhan kembali, itu firman Tuhan yang mau saya sampaikan, rema-rema yang mau saya sampaikan itu nyampe gitu, dan saya sendiri merasa lega gitu. Nah, itu sih yang mau saya bagikan ya, ibu-ibu, bahwa memang perlu sekali roh kita itu benar-benar kudus dan suci pada saat kita melayani gitu. Itu sih yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih sharingnya. Bu Eka, Bu. Biasa. Ya, Bu Ibu Eka. Eka. Jadi memang ya kalau saya lihat ya melayani seperti Ibu Eka tadi ya. Jadi kan seperti yang tadi Bu Lampita bilang, kalau banyak pelayan-pelayan di gereja itu yang masih merokok lah, ya gitu ya. Yang kadang-kadang di dalam rumah tangganya juga masih bermasalah. Tetapi kenapa dia kok bisa kelihatan di mimbar masih bisa gitu ya. Itu kan begitu ya, pelayanan tuh kan ada dua. Satu, juga orang-orang yang sudah dipilih dan sudah dites dulu sebelumnya. Lanjut ke Ibrani 2. Di situ dikatakan karena itu kita harus teliti dalam dan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena jujur, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita mendengar yang salah, otomatis pikiran akan merespon hal yang salah. Kemarin waktu debat capres, kalau kita misalnya mendengar masukan-masukan dari tiga capres itu, pasti emosi kita akan terbawa. Nah, sama juga kalau kita selalu mendengar hal-hal yang negatif, maka itu akan mempengaruhi pikiran kita untuk merespon dengan hal yang negatif. Tapi ketika kita mendengar hal-hal yang positif, maka pikiran dan roh jiwa kita juga akan merespon hal-hal yang positif. Jadi di sini dikatakan betul kita harus memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ketika kita terus mendengarkan dan mendeklarasikan firman setiap saat, maka itu akan akan menjadi realita dalam alam nyata. Karena ketika kita deklarasikan bahwa firman itu punya satu pribadi, firman itu adalah pribadi, itu terus kita deklarasikan, maka itu akan terus terwujud dalam alam nyata. Dilanjutkan dengan ini. Yang ayat yang ketiga. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan. Ketika kita terus mendeklarasikan, ketika kita terus mendengarkan hal-hal yang baik,
maka disitulah Allah akan meneguhkan kesaksian-kesaksian kita, dan bahkan disitulah tanda-tanda dan mujizat itu akan dinyatakan oleh Allah. Saya mau bagi satu hal ya. Ini kemarin ini saya sempat nangani satu orang muslim. Dia itu kena penyakit yang aneh. Jadi dalam tanda kutip, penyakitnya itu tiba-tiba panas, tiba-tiba enggak, tiba-tiba pokoknya tiba-tiba sakitnya tuh bisa berpindah-pindah di satu tubuh itu. Kiriman ya, Waktu Bu? itu dia kenapa, Bu? Kiriman. Ya, Ada. kiriman. Tapi sebenarnya bukan kiriman dari orang lain, kiriman dari suaminya sebetulnya. Jadi suaminya yang telepon ke teman saya telepon ke saya. Nah, terus udah gitu saya bilang, kami lewat Zoom dulu ya, karena kan waktu itu saya lagi banyak sekali yang harus diberesin kerjaannya. Terus akhirnya saya lihat mukanya, saya bilang, wah ini aneh nih. Terus akhirnya saya bilang, saya minta suami saya anterin untuk yuk kita sama-sama ke rumah itu. Nah, waktu saya datang, saya ngobrol pertama, di keluarga ini punya satu anak. Anak ini bermasalah. Saya bilang, ini anaknya, ya betul, bermasalah. Terus saya tanya juga dan sebagainya. Ternyata ya itu apa yang didengar itu mempengaruhi pikirannya si istri ini. Terus saya bilang gini, Pak, saya ngomong bukan ke istrinya, ke si bapaknya. Pak, boleh nggak saya tanya pribadi sini? Boleh. Bapak punya sesuatu nggak? Saya bilang kotak gitu. Isim atau jimat. Ada, Bu. Dia keluarin. Saya bilang begini, Bapak percaya ini berkuasa? Oh, percaya banget, karena dia itu kerjanya tuh selalu ke hutan-hutan gini-gini. Saya bilang, selama Bapak masih pegang ini, istri Bapak nggak akan bisa sembuh. Tapi kalau Bapak berani untuk membakar ini, silakan lihat mujizat Tuhan terjadi. Nyawa berkelit gitu-gitu dan sebagainya. Bu, ini tuh diberi oleh orang lain. Iya, kata saya tuh. Coba Bapak buka. Isinya apa? Jadi intinya itu di situ tuh ada banyak hal, ya kata dia tuh penjaga supaya dia tidak dikuasai oleh hal-hal di luar sana. Tapi saya bilang dampaknya, Bapak lihat anak Bapak lihat istri Bapak. Selama Bapak pegang ini, sakitnya kapan? Ya pokoknya selama ini. Jadi si sakit istrinya itu udah sangat menahun. Jadi jalan aja nggak bisa. Sementara anaknya itu apa ya saya bilang, kelainan. Jadi memang keluarga ini tuh, ya saya bilang kasihan lah caranya. Makanya saya bilang gini, Bapak, saya tidak ingin mengabarkan Kristus, tapi saya mau Bapak percaya pada satu nama yang berkuasa. Bapak mau sebut namanya Nabi Isa, silahkan. Bapak mau sebut namanya Yesus Kristus, silahkan. Tapi ketika Bapak percaya kepada nama ini, kuasa itu akan menyembuhkan dan akan membuat Bapak rela akhirnya membakar jimat itu. Tapi ya sampai detik ini memang dia masih belum membakar. Dan dia masih suka telepon, istrinya masih suka sakit. Saya bilang, kuncinya hanya satu. Jadi ketika itu terjadi, makanya ketika kita percaya dan kita mendengar bahwa firman itu terus didengungkan di dalam telinga kita, itu akan mengubah mindset kita. Dan ketika kita deklarasikan, maka segala sesuatu tanda-tanda dan mujizat ini akan terjadi. Itu sih yang saya bisa bagikan. Makasih. Iya. Iya, terima kasih Ibu Dede untuk sharingnya. Mungkin baiklah ibu-ibu yang lain. Terima kasih Ibu Dede. Ibu-ibu yang lain silakan. Ibu Neneng mungkin. Ibu Dahlia. Ibu Dahlia. Ibu Louis. Kalau Ibu Neneng dari mana ya? Saya baru lihat ini. Udah pernah bergabung ya? Iya, Bu Neneng kakaknya Bu Sandra, Bu. Oh, kakaknya Bu Sandra. Salam kenal dulu Bu Neneng, kenalan dulu. Baru ikut hari ini atau pernah sebelumnya? Bu, sebelumnya ikut, tapi pas masuk Ibu nggak ada. Oh Nggak iya hadir. ya. Di-unmute aja dulu Bu Neneng, di-unmute, kenalan. Dibuka itu mic-nya. Nggak kedengeran suaranya. Oh iya. Udah Bu. Ya kedengeran suaranya. Oh ya sudahlah, syukur. Iya. Kenalan ya, salam-salam kenal semuanya. Ya. Saya baru lihat hari ini. Ya kakaknya Sandra, Bu Sandra. Iya. Bu Sandra lagi ikut apa?
PTM ya. Hari ini Bu Sandra nggak hadir karena ada PTM mungkin ya. Oh gitu ya? Nggak tahu. Mungkin. Cuma dia Ada tadi PTM. kasih Zoom aja di ini, suruh masuk katanya. Iya Bu. Ya, nggak bisa tiap hari. Nggak apa-apa, sesempatnya Bu. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nanti tolong bantu support saya ya. Kalau Iya. ya. Silakan Bu Mensi. Bu Dahlia ada Bu Dahlia. Ini Bu Dahlia nih di sini. Story-nya Iya, gimana berlanjut? Yang kemarin. Sudah Tuhan ambil alih semua. Amin. Tapi Bu Dede yang kemarin yang tadi didoain itu gimana jadinya Bu Dede? Akhirnya setelah Ibu Dede doain dan deklarasi. Akhirnya sebenarnya si bapak ini tuh punya ketakutan tersendiri sih untuk dia bakar ya. Hanya dia mau ngembaliin katanya ke orang yang ngasihnya. Itu dah. Terus tapi dia percaya waktu Ibu Dia Dede percaya tapi doain dia itu. masih ya, dia percaya, dia bilang gini, saya percaya sama satu nama Yesus itu. Dia bilang Oh, dia dia percaya sebutin nama ya? Yesus. Oh, luar biasa berarti. Ya, cuma Bu, saya nggak mau kalau ngebakar karena takut nanti ditanyain si jimatnya. Jimatnya itu berupa isinya. Wih. Terus dia bilang, saya nggak akan bawa ini lagi, tapi saya mau kembaliin. Cuma ya dia tuh dari keluarga yang biasa sih. Awalnya dia tuh penjaga hutan. Jadi karena setelah istrinya tuh agak sedikit bermasalah banget, jadi dia off dari pekerjaannya dia. Terus ini ditopang sama salah satu teman saya. Jadi apapun tentang keluarga ini tuh ditopang sama dia. Saya dikenali sama teman saya. Jadi memang si bapak ini nanti saya akan kembalikan. Setelah itu ya istilahnya mereka mau terus terhubung dengan kami. Ah, baguslah. Ada jiwa yang diselamatkan. Ya, betul. Tapi meskipun mungkin dia tidak mau melepas pecinya. Yang masih berpeci tapi sudah Kristen. Dan jadi mereka tuh gini, kayak barisan ya tadi yang bergerilya, tapi mereka tuh kayak sembunyi-sembunyi. Terus kalau misalnya pas kumpul itu ya mereka gitu, ada yang berkerudung, ada yang berjilbab. Kami punya satu teman yang memang khusus disebutnya pelayanan khusus PKI, kayak kepada umat Islam. Jadi memang dia spesialis ke situ. Nah, jadi kalau misalnya udah kumpul tuh ada 12 keluarga kalau nggak salah. 12 keluarga berarti kan kalau satu keluarganya suami istri kan berarti 24 orang ya. Itu dilayani secara khusus. Teman saya ini dia memang memberi hatinya ke situ karena memang Tuhan udah panggil dia ke situ sih. Luar biasa ya. Karena kan kita kan terlahir Kristen, saya terlahir Kristen, jadi nggak tahu Al-Quran. Tapi kalau orang yang non-Muslim, non-Kristen, terus kemudian menginjili dari sisi Al-Quran, ini tuh saya kepengen banget dengar gitu loh. Kalau bisa presentasi nih loh, Al-Quran tuh ini yang nunjukin gitu. Rasanya kita perlu suruh Bu Sari itu ya. Nah, Bu Sari, Ya, ya. di ayat Al-Quran yang mana sih yang nunjukin memang bahwa Maria, bahwa benar Isa Al-Masih itu dikatakan satu-satunya juru selamat dan segala macam itu yang membuat akhirnya mereka berbondong-bondong mengaku Yesus Kristus seperti itu loh. Ya kan? Penasaran juga. Mari kita minta Ibu Sari dah. Bu Dede juga boleh tuh kapan-kapan sharing. Iya Bu Dede, ini Bu Guru loh Bu Dede kan, Bu Dede Bu Guru kan. Ngajar apa Bu? Ngajar di SD Bu saya. Oh, saya juga mantan guru. Oh ya. Ya, tapi di Ancol di Gandhi. Sama saya dulu terlahir Konghucu sebetulnya. Oh, Konghucu. Konghucu. Oh. Mama saya Buddha, papa saya Konghucu. Jadi saya terima Yesus itu waktu saya SMA terima Yesus. Ya namanya biasanya kan kalau kami tuh apalagi kalau saya maniak buku ya. Jadi saya sempat begitu lahir baru saya minta Alkitab. Langsung dihabisin dong itu. Ya. Wes. Kutu buku. Jadi Ibu terima Tuhan Yesus kapan? Pada saat kapan? Tahun SMA kelas 1 saya. Oh, dari teman?
dari teman di kelas gitu. Jadi awalnya tuh kan mama papa saya tuh kan nggak ke gereja kan. Nah, waktu Hmm. SD tuh saya diajakin sama saudara lah ya. Jadi kita tuh masih bilangnya sepupuan tapi sepupu jauh gitu. Suruh ke gereja. Terus kata si mama, terus kamu ke gereja aja nanti mama menyusul katanya. Kami anak-anaknya tuh awalnya berdua tuh ke gereja. Ya gitu masih ikut-ikutan gitu kan. Tapi masih ya nyanyi-nyanyi. Tapi masih backgroundnya masih tetap itu gitu kan, jadi asal-asalan. Nah, udah gitu udah SMP saya pas doa dengar suara gitu, terus udah gitu saya bilang, ini suara siapa, karena kan memang saya indigo kan. Nah udah gitu ini kayaknya bukan suara, karena saya bilang karena saya indigo kan ada itu kayaknya bukan deh gitu, masih gamang kan. Terus akhirnya pas SMA kelas 1 itu ya satu KKR di gereja yang sama, satu KKR itu bener-bener Tuhan lawat. Di situ saya terima Yesus benar-benar. Itu saya, jadi istilahnya saya si sulung dari suatu keluarga. Yang pertama, kemudian setelah itu cici saya masih ketawa, ini ngapain kamu gini gitu kan. Tapi akhirnya setelah itu kan saya langsung pelayanan ke luar kota kan, Pamanukan. Terus saya berdoa satu keluarga itu akhirnya terselamatkan. Nah, terus mulailah masuk cici saya. Meskipun masih rada gimana, tapi cici saya udah bisa masuk. Kemudian pas itu adik saya, mama papa saya terakhir. Mama saya dulu, yang lucunya mama saya pas saya pulang dari Pamanukan itu yang dari luar kota, bilang, gimana sih caranya supaya bisa masuk surga? Nah, itu di situ jam 12 malam saya nginjilin mama saya. Udah gitu, pas papa saya tuh, kan papa saya masih totok ya, masih agak sedikit nggak terima gitu ya gitu-gitu. Ngapain? Akhirnya Tuhan kasih papa saya tuh sakit dan hampir meninggal. Di situ saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya nggak mau papa saya meninggal sebelum dia bertobat. Akhirnya Tuhan kasih, benar-benar itu udah mau rata gitu kan si mesin. Akhirnya dia ini lagi jantungnya berdetak lagi. Terus akhirnya sembuh. Jadi apa ya? Ya saya udah ngeliat sih ada roh maut di situ di rumah sakit, dan itu saya berdoa di situ teriak-teriak, biarin aja di ruang ICU ya. Akhirnya papa saya pulang 31 Desember kesaksian papa saya. Di situ papa saya terima Yesus. 31 Desember tahun 90-an lah ya. Tapi papa saya masih up and down gitu kan, up and down. Mama saya juga masih up and down. Tuhan serang lagi papa saya. Ya, Tuhan izinkan papa saya mau masuk ke, saya udah lihat itu ya. Pas saya doa, saya lihat papa saya di peti mati. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau. Saya masih belum lihat papa saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu saya masih di luar kota. Saya hanya zaman dulu kan nggak ada handphone ya. Handphone tuh masih baru-baru kan. Saya dikasih telegram, detik itu juga saya waktu habis doa, sebelum telegram itu datang, saya udah pulang ke Bandung kan. Saya langsung ke rumah sakit, saya bilang, Papa percaya sama Tuhan Yesus pasti sembuhin Papa. Papa saya kan udah nggak bisa bersuara ya, karena semua udah pakai selang dan sebagainya. Papa harus percaya, hanya dia tangan aja bergerak. Setelah itu saya bilang, dokter, kasih tahu kondisi papa saya terakhir. Terus akhirnya dilihat saturasi dan sebagainya. Udah tinggal set gitu kan ya. Saya bilang, saya di situ berdoa, nangis. Saya bilang, kasih kesempatan saya bisa buat papa saya bertumbuh gitu kan. Akhirnya papa saya mulai sadar dan pulih lah. Nah, itu anfal yang kedua. 3 kali papa saya ngalamin anfal. Nah, setelah itu saya minta waktu, sama seperti halnya Hizkia minta waktu sama Tuhan. Saya minta waktu 15 tahun sampai. 15 tahun kasih kesempatan untuk papa. Udah 15 tahun benar. Teng di tanggal yang sama itu ya 15 tahun papa saya anfal. Pas papa saya anfal, saya bilang, Tuhan, ini udah yang ketiga kalinya saya minta, tapi saya masih belum lihat papa saya bertumbuh. Akhirnya malah yang diambil duluan mama saya pulang duluan, karena dan mama saya sempat ngomong begini, titip papa. Setelah itu, setelah mama saya meninggal, seminggu kemudian papa saya kan anfal lagi, anfal yang keempat kalinya. Itu sakit udah benar-benar sakit jantung. Jadi papa saya tuh diabetes, udah gitu jantungnya bocor, pokoknya semua penyakit itu ada gitu. Karena memang dulunya perokok, terus kerja keras gitu. Akhirnya setelah itu seminggu setelah mama saya nggak ada tuh, kita semua sekeluarga udah kumpul, ya kita ikhlasan. Nah, saya bilang gini, enggak, saya minta waktu 3 tahun, saya nggak mau kalau misalnya malam ini papa dipanggil. Gitu kan. Karena baru seminggu yang lalu mama dipanggil, masa papa dipanggil lagi dengan waktu yang sama gitu kan. Saya minta 3 tahun Tuhan, 3 tahun kasih kesempatan saya benar-benar melayani ke papa. Untuk akhirnya papa saya dibawa masuk ke dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar.
Tuhan izinkan 3 tahun. Papa saya sungguh-sungguh di situ sampai akhirnya dia mau melakukan segala sesuatu. Dia benar-benar percaya sama Tuhan. Pas 3 tahun, tapi di bulan yang berbeda. Waktu itu 2014 ya. Kami semua udah kumpul. Papa saya dalam kondisi sehat. Udah sehat. Cuma saya punya feeling. Kayaknya Papa nggak lama gitu. Karena mukanya beda gitu. Terus Papa tuh yang nggak biasa beres-beres kan. Papa tuh terima beres. Gitu. Dia tuh beres-beres di hari itu. Di hari Minggu. Habis gereja kita. Terus udah gitu cuma dia bilang gini. Papa tuh enak deh. Jadi enak kenapa Pak? Nggak mau makan. Sok makanannya kasih ke kamu aja. Jadi kan dia ada hepatitis juga. Nggak boleh Papa harus makan sudah. Itu hari Minggu. Terakhir saya ketemu sama dia. Terus hari Rabu tuh Papa cuci darah kan. Papa cuci darah. Terus hari Kamis pagi Papa nggak ada. Papa nggak ada tuh nggak. Jadi abis cuci darah itu nggak makan, nggak minum. Dia hanya pakai nebula aja karena kan mungkin dia ada nyesek sedikit. Terus udah gitu dia duduk di depan, keluar kamar duduk. Udah nggak ada. Nggak adanya juga dalam kondisi duduk jam 5 pagi. Gitu. Ya sempat kaget juga sih. Meskipun Tuhan udah kasih tahu tapi ya shock aja gitu tetap. Jadi saya bilang ya Tuhan udah cukuplah buat Papa, kasihan juga kau terus jangan berpanjang. Bu Dede Iya, tuh Bu. ada indigonya ya? Ya, tapi sekarang saya nggak mau lagi. Oh, udah ditarik, udah minta Tuhan di ini. Udah dilepasin semua. Dilepasin. Iya sih. Saya kelepasan itu waktu tahun 89. Nah, waktu indigo itu apa yang Ibu lihat, Bu? Oh, banyak. Ya, Karena bisa saya punya diceritain. engkong itu dia punya satu ilmu ya, dan itu turunnya tuh ke saya. Jadi bisa lihat sesuatu yang di luar nalar. Tapi saya itu sampai saya masih pelayanan Ghostbuster lah itu saya masih bisa pakai. Tapi setelah itu saya bilang Tuhan saya nggak mau, asa capek gitu ya. Jadi udah. Jadi waktu terakhir tuh saya bantu pelayanan yang susuk itu ya, yang susuk. Nah itu saya masih bisa lihat itu di situ. Susuk terus udah setelah itu karena saya kan punya anak kecil kan waktu itu, jadi saya off dulu karena kan ya sempat kalau kita kurang berjaga-jaga nggak tutup bungkus itu akhirnya ngikutin kan. Nah kebetulan anak saya lihat, mama aku nggak mau lihat ada tante-tante di rumah ini. Oh, padahal kami cuma bertiga gitu, suami saya dan anak saya. Nah suami saya waktu itu pergi, Tuhan Yesus aku nggak mau anak saya terganggu kan, karena dia sempat matanya kan mendelik ke atas gitu. Saya bilang kalau aku perintahkan kau keluar dari rumah ini. Itu waktu itu dia ngikutin anak saya rupanya. Karena dia nggak bisa ngikutin saya, dia ngikutin anak saya. Dan dari sejak itu saya bilang, lu kayaknya saya nggak mau deh, saya mau anak saya ini dulu. Jadi saya off setelah itu. Tapi anak Ibu nggak indigo kan? Nggak. Nggak ya? Nggak ada. Takutnya Ibu dilepaskan terus dia masuk ke anak Ibu. Enggak. Itu hanya lagi kecil aja, lagi kecil waktu dia umur 2 tahun ya. Oh, memang anak kecil tuh suka lihat ya. Mamaku lihat ada tante di situ di depan pintu kamar. Oh, sepertinya memang saya lihat dia jongkok di situ. Oh my God. Itu terakhir. Sebentar Ibu, saya ada telepon tetangga ini mungkin penting ya. Saya tinggal dulu ya. Ya Bu. Bu Mensi, silakan. Ya Halo. Bu. Halo. Si Bu Dede untuk kesaksian sharingnya buat kita semua. Terima kasih Ibu-Ibu yang sudah membagikan firman rema yang kita dapatkan kesaksian juga. Malam ini sangat terberkati ya. Terima kasih juga Bu Joli. Dan sekarang ini saya meminta tolong Bu Luisi untuk doa penutup ya Bu. Kita tutup dulu ya Bu ya. Halo Bu Luis. Ya. Baik, saya ya, Bu Mima. Iya Bu. Yuk mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan
atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau sudah kumpulkan kami di malam hari ini Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan yang satu sama lain kami saling dikuatkan Tuhan, kesaksian daripada ibu-ibu yang sudah mendapat kemenangan daripadamu Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau terus kerjakan tanda-tanda heran dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu Bapa. Dan setiap kami yang hadir Tuhan Kau berkati apapun yang kami lakukan, anak cucu mantu kami Tuhan, dalam keseharian mereka Tuhan Kau jaga dan pelihara, dan apa yang mereka perbuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat segala aktivitas kami besok pagi juga Tuhan, Engkau juga menolong Tuhan dan berikan kemampuan kekuatan kepada kami Tuhan. Bila ada di antara kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, bila ada yang di antara kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berkekurangan Tuhan, buka jalan bagi kami Bapa, sehingga kami juga Tuhan layak untuk menerima berkat daripadamu Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat haleluya pembina kami, yaitu hambamu Ibu Joli Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat Tuhan dalam pembacaan Alkitab Tuhan Yesus untuk ibu-ibu Tuhan di tempat ini, di Zoom ini Bapak. Balas berkat yang berlimpah-limpah, pakai hidupnya untuk menjadi saluran berkat-Mu. Lebih lagi Tuhan, rahasia daripada kebenaran firman-Mu diungkapkan lebih dalam lagi Tuhan, yang dapat dibagi-bagikan kepada banyak orang. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Ibu Joli, pakai Tuhan Yesus lebih heran lagi Bapak. Suaminya dan anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati dalam pendidikannya, dalam pekerjaan mereka, suami istri juga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau kasih kekuatan kepada mereka Tuhan, yang mereka butuhkan Tuhan Allah yang menyediakan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dalam setiap pelayanannya juga Tuhan Engkau tambah-tambahkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Ibu Mima yang sudah menjadi host pada malam hari ini juga Tuhan, Engkau yang memberkati usahanya, pekerjaannya, keluarganya, anak-anaknya juga Tuhan Engkau berkati Bapa. Dan setiap kami di sini Tuhan Yesus Engkau berkati. Sebentar malam akan tiba dan kami akan lalui, kami istirahat tidur Bapa, jaga dan pelihara kami Tuhan sepanjang malam. Di saat kami istirahat tidur, berikan mimpi yang indah kepada kami, dan besok pagi juga Tuhan Engkau membangunkan kami dengan satu kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kami kembali dapat memuliakan, memuji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan doa kami Bapa yang penuh dengan kekurangan Tuhan, Engkau yang menyempurnakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kasih jiwa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin.